Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Sadam Pramana, Besuan KSE dengan nomor 238814206. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai EcoBrick, solusi kreatif mengelola sampah plastik. Di sini pengertian dari EcoBrick sendiri adalah botol plastik yang diisi dengan limbah anorganik hingga memadat sehingga dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif seperti bata ataupun sebagainya. Kata eco ini berarti lingkungan dan brick sendiri itu berarti bata. Jadi eco brick ini adalah bata yang ramah lingkungan dan bisa kita buat berbagai macam kreasi. Setiap individu, rumah tangga, sekolah ataupun masyarakat umum dapat memanfaatkannya tanpa biaya sepeser pun. Bahkan hasil daur ulang ini bisa bernilai ekonomi jika dimanfaatkan untuk kerajinan. Nah, sebelum itu kita kembali untuk melihat sejarah asal mula EcoBrick sendiri. Gerakan EcoBrick dimulai oleh Russell Meyer, seorang desainer regeneratif dari Kanada, sejak tahun 2012. Ia mengembangkan EcoBrick di Filipina dan Bali. Kini, EcoBrick telah menjadi gerakan komunitas yang berkelanjutan hingga sekarang. Apa sih manfaat EcoBrick? Setelah kita mengetahui sejarah dan pengertian EcoBrick tadi, pasti dong ada manfaatnya yang signifikan bagi kita sendiri maupun lingkungan. Yang pertama yaitu efisien. Pengelolaan limbah plastik yang mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang. Yang dimaksud efisien itu karena plastik itu ada di mana-mana. Bahkan limbah plastik itu pun menjamur di mana-mana dan menyebabkan banyak kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu perlindungan alam, yaitu dengan menguranginya jumlah sampah plastik dan melindungi lingkungan merupakan manfaat dari pembuatan EcoBrick sendiri. Yang ketiga, manfaatnya yaitu bahan bangunan. EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan ataupun furniture dengan biaya yang lebih terjangkau daripada bahan lainnya. Yang keempat yaitu peluang kerja. Inovasi baru ini atau inovasi mengenai kreasi EcoBrick ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi komunitas-komunitas kreatif. Setelah kita mendapatkan manfaat dari EcoBrick sendiri, bagaimana sih cara membuat EcoBrick sendiri yang bisa kita aplikasikan di rumah? Yang pertama-tama, kita dapat menyiapkan bahan yang ada, seperti kita dapat mengumpulkan sampah plastik seperti plastik kresek, stiker kemasan, sedotan, dan styrofoam. Kemudian, potong kecil-kecil menggunakan pisau ataupun menggunakan gunting. Potong sampah plastik ini menjadi bagian kecil ya, karena ini akan dimasukkan ke dalam lubang botol yang kecil itu. Kemudian isi botolnya ini bisa botol minuman air mineral ya, diisi hingga diisi. Yang pertama kita isi dengan kumpulan sampah plastik kresek dulu, kemudian kita bergiliran yang lain untuk yang lainnya. Sambil mengisi kita padatkan terus hingga menjadi berat dan tidak ada celah sedikit pun. Yang keempat yaitu gunakan sebagai bahan bangunan. Nah, EcoBrick ini setelah kita isi botol tadi sampai keras, itu sudah siap kawan-kawan untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Seperti kita bisa membuat meja dengan EcoBrick ataupun membuat kursi ataupun membuat kreasi macam lainnya. Nah, berikut implementasi EcoBrick yang pernah ada di Indonesia, yaitu EcoBrick telah menemukan tempat yang subur di Indonesia dan gerakan ini semakin meluas. Berikut beberapa contoh implementasinya, yaitu salah satunya itu di Yogyakarta ya teman-teman ya. Pendidikan sekolah-sekolah di Jogja mengajarkan siswa tentang manfaat dan cara pembuatan EcoBrick. Setiap siswa harus mengumpulkan EcoBrick sebelum menerima laporan nilai. Ini implementasi yang bagus ya, karena mendidik anak-anak atau siswa-siswa untuk memulai care terhadap lingkungan sekitar, khususnya sampah plastik. Kemudian juga ada dukungan pemerintah, yaitu para kepala lingkungan dan provinsi di Jogja mendukung gerakan EcoBrick. Mereka bangga karena kota mereka memimpin dalam pengurangan sampah plastik dan berusaha mendorong masyarakat atau warganya untuk menggunakan EcoBrick sendiri. Berikut dokumentasi implementasi dari EcoBrick. Di sini ada anak-anak sekolah dasar yang menggunakan EcoBrick sebagai tempat untuk duduk, belajar, dan ada kursi, ada meja. Ini sebenarnya bisa kita kreasikan lagi, dicat bisa bagus seperti yang di foto yang tengah ini. Mereka membuatnya menjadi taman yang asri. Kemudian yang foto ketiga ini ibu-ibu bisa membuat sofa dengan EcoBrick. Wah, sebuah inovasi yang sangat baik bagi
manusia itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan memotivasi kawan-kawan semua untuk lebih care terhadap lingkungan. Salah satunya dengan membuat ekobrik di rumah kalian masing-masing. Saya Sadam Pramana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.